Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Oke, kali ini Mimin akan membahas alur film Thailand yang berjudul The Little Comedian. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Tok yang terlahir di keluarga yang secara turun-temurun bekerja sebagai pelawak. Film ini diawali di ruang persalinan, di mana saat itu ibu Tok sedang melahirkan. Tok ditemani suaminya yang bernama Plan. Emang dasar pelawak, istrinya melahirkan masih saja bertingkah lucu dan konyol. เห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้ว หัวลูกเหรอ หัวเลขสีดวง พี่เพิร์น Tok benar-benar terlahir di keluarga pelawak. Kakeknya sang pelawak legendaris terlucu di zamannya. Kemudian kakeknya membentuk grup lawak yang bernama Paplen. Saat kakeknya meninggal, grup lawak tersebut diwariskan ke ayah Tok yang bernama Plan. Kini ayah Tok berharap Tok bisa menjadi pewaris selanjutnya. Tapi sangat disayangkan, saat penampilan pertama Tok, sang pewaris grup lawak Paplen ini, lawakannya tidak lucu dan sangat garing. แล้วพ่อล่ะมีกี่คน 1 คนครับเอ้ยไม่ใช่4 คนครับ Sejak saat itu sang ayah tidak pernah lagi mengajaknya pentas. Suatu hari sepulang sekolah, adik Tok yang bernama Mon minta dibelikan es krim oleh Tok. Saat tiba di rumah, ternyata ada paman Pepo yang juga pelawak. Hingga akhirnya ayah Tok ingin memamerkan kelucuan Tok. Tapi sayangnya lagi-lagi lawakan Tok berakhir garing. Justru malah Mon yang sepertinya mewarisi bakat lucu dari keluarga tersebut. แล้วเสียบห้าล่ะ วันกันเฮ้ยก็15ไงล่ะคะ Usaha Tok menjadi lucu tidak berhenti begitu saja. Di sekolah pun ia berusaha melucu bersama temannya yang bernama Hoi dan Theo. Tapi tetap saja tidak ada satu orang pun yang tertawa, malah membuat mereka bertiga dihukum di depan ruang kelas. Sepulang sekolah, Tok mengikuti Hoi yang pergi ke klinik untuk mengobati jerawatnya. Saat itu Tok mencoba membuat lelucon. Dan di saat itu jugalah untuk kali pertama ada orang yang tertawa mendengar leluconnya. Ia adalah dokter cantik bernama Preya. Tok sangat terpesona dengan dokter cantik yang sedang merawat Hoi. Melihat apa yang dilakukan dokter kepada Hoi, Tok pun jadi ingin punya jerawat juga. Berbagai cara dilakukan Tok demi ada jerawat yang keluar di wajahnya, seperti makan banyak coklat. Saat sedang makan coklat, Tok mendengar obrolan ayahnya dengan grup lawaknya. Saat itu Tok ingin ikut dan membantu ayahnya, tapi ayahnya meremehkan Tok. ไปซื้อจาระบีเหมามาเยอะๆเลย เอามาทำไม เอ้าวันนี้กูจะเล่นมวยตักมัน Tok pun berusaha belajar menjadi lucu dengan mencatat leluconnya di buku pelajaran miliknya. Keesokan paginya saat mandi, Tok kaget sekaligus girang karena hidungnya ada jerawat. Tok pun langsung menghampiri Mon adiknya dan meminjam uang untuk pergi ke klinik dokter Preya. Tapi Mon mengajukan satu syarat, yaitu dia harus ikut pergi ke klinik. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke klinik. Sayangnya karena jerawat Tok cukup besar sehingga harus disuntik. Gara-gara Mon mengajak ngobrol dokter Preya, suntikan tersebut tidak sengaja menancap. สงสัยดูหนังโป๊มั้งคะคุณหมอไอมอน Usai diperiksa, Tok masih berusaha melemparkan lelucon garingnya. Dokter cantik itu pun memperkenalkan namanya dengan sebutan Es, karena keluarganya memiliki usaha jualan es. Tok pun semakin terpesona dengan dokter Es, karena untuk pertama kalinya juga ada yang menyebut Tok lucu. บ้านหนูตลกกันโคตรเลยค่ะคุณหมอ Tok menceritakan pada dua temannya jika ia sangat yakin jika dokter Es memiliki perasaan terhadapnya. Hoi pun memberikan ide kepada Tok agar bisa mengajak jalan dokter Es. Usaha Tok pun berhasil. Dokter Es bersedia makan bersama Tok. แต่วันนี้ไม่ว่าง ไว้วันหลังแล้วกันนะ จริงเหรอครับคุณหมอ Tok pun berbunga-bunga setelahnya seperti orang kasmaran. Keesokan harinya, Tok bersama bebeknya menunggu dokter Es di depan klinik hingga dokter Es selesai praktek. Tapi sayangnya, ternyata dokter Es juga akan pergi makan dengan teman-temannya. ไปน้ำแข็งหิวข้าวละ ไปด้วยกันไหมหนู
Keesokan harinya, Tok sudah berdandan sangat keren dengan baju serba putih. Tapi harus gagal lagi karena mendengar kabar neneknya sedang dibawa ke dokter. Sepulang mengantar neneknya ke dokter, Tok sekeluarga pergi makan ke sebuah restoran. Ayah Tok menggoda Tok yang berdandan begitu keren. Ayah Tok mengatakan jika wanita lebih suka dengan pria yang lucu. Tiba-tiba di dekat restoran Tok bertemu Dokter S yang sedang belanja. Saat itu juga hati Tok hancur karena ternyata Dokter S pergi bersama seorang pria. Tok pun menjadi galau. สำหรับผมเหมือนหมอน้ำแข็งก็พูดว่าลาก่อนนะรอตอก Suasana semakin menjadi tidak mengenakan saat keluarganya pergi foto studio. Tok tidak diperdulikan sama sekali, hingga akhirnya ia memilih pergi dan tidak sengaja kembali bertemu dengan Dokter S di pasar malam. Tok berusaha mengambil perhatian Dokter S yang sedang sibuk telepon. ลูกชิ้นปิ้ง2 ไม้ครับ ก็เขาก็เรียนหนักอะแม่แล้วก็งานยุ่งนะ Malam harinya, Tok dan Dokter S benar-benar pergi makan malam di barbecue Yim Yim. Mereka pun mengobrol santai. Di saat yang sama, keluarganya juga pentas di sana. Tok pun terkejut tiba-tiba salah tingkah. นี่มันคณะพ่อตอกไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่แล้วมั้งครับ Saat itu juga Tok mengira ayahnya akan memanggilnya ke atas panggung. Tapi ternyata adiknya lah yang dipanggil ke atas panggung. Ayah Tok yang menyadari adanya Tok kemudian memanggil Tok ke atas panggung. Tapi sayangnya lagi-lagi leluconnya garing. Dan hanya Dokter S yang tertawa. มันอยู่ที่ไหนเขาเมืองไอ้บางร้านเนี่ย ก็อยู่เลยบางแสนไปอีกนิดนึง Tok yang kesal karena merasa dirinya tidak lucu dan dipermalukan ayahnya, akhirnya pergi dan memukul-mukulkan tangannya sampai terluka. Dokter S kemudian membawa Tok ke kliniknya dan mengobati luka Tok. Saat itu Tok mencium Dokter S. Tok menjadi canggung dan sebelum pulang Tok meminta maaf dengan apa yang dilakukannya kepada Dokter S. ถ้าพี่เป็นสิวพี่จะมาเก็บค่ารักษานะ Sesampainya di rumah, Tok kembali digoda oleh ayah dan teman-teman grup lawaknya. Keesokan harinya, saat Tok akan mengantarkan susu ke klinik untuk Dokter S, pegawai klinik mengatakan jika Dokter S di rumah sakit karena sejak pagi muntah-muntah. Tok yang khawatir langsung menyusul Dokter S ke rumah sakit dan menanyakan keadaannya. Ternyata Dokter S hamil. Tok yang mendengar hal itu langsung shock. Hal itu membuat Tok kepikiran bahwa saat di sekolah Tok bermimpi sesuatu yang buruk terjadi pada Dokter S. Sepulang sekolah, Tok bergegas ke klinik tapi Dokter S pulang kampung. Tok pun menyusulnya ke Bangkok seorang diri, berbekal tabungan seadanya dan alamat yang dicarinya dari buku telepon. Tapi saat Tok sampai di rumah Dokter S, ternyata Dokter S sudah kembali ke klinik dan Tok pun ketinggalan bus untuk kembali ke Lopburi. นี่ร้านหมอน้ำแข็งปรียาป่ะครับ น้ำแข็งเขากลับลพบุรีไปแล้วจ้ะ เฮ้ย รถกูมันออกตอนเช้าเว้ย ไอ้รถเที่ยวเนี่ยมันออกไปแล้ว Tok terpaksa harus tidur di terminal karena uangnya sudah habis. Keesokan harinya, Dokter S menemukan tas Tok dan membaca buku sekolah milik Tok. Tok yang baru tiba di klinik disambut oleh ayahnya yang marah-marah karena khawatir Tok semalaman tidak pulang. ขึ้นไปไหนมา ไปไหนมาฮะไอ้ต๊อกไปไหนมา เขาไปดูขนาดไหนมึงรู้ไหมเนี่ยชักเกาใหญ่แล้วนะ Sesampainya di rumah, Mon menceritakan kepada Tok jika seharusnya semalam grup lawak ayahnya tampil di TV. Tapi gara-gara sang ayah mencari Tok, mereka tidak jadi tampil di TV. ทำไมนอนชุดนี้เนี่ย เขาจะไปออกรายการทีวีกัน แต่พ่อตามหาพี่เลยไม่ได้ไป Selanjutnya saat sampai sekolah, Tok menyuruh Mon untuk segera masuk ke sekolah. Tiba-tiba dari belakang ada Dokter S yang memergoki Tok yang akan membolos. Kemudian mereka berdua pergi bersama. Dan Tok tiba-tiba mengatakan kepada Dokter S jika dirinya bersedia menjadi ayah dari bayinya. การที่เราไปกรุงเทพคนเดียวมันอันตรายนะ พี่น้ำแข็งอย่าไปทำแท้งเลยนะครับ ถ้าพี่ไม่มีใครจริงๆ ผมจะรับเป็นพ่อเด็กให้ Dokter S pun meneteskan air mata dan langsung memeluk Tok. Kemudian Dokter S menceritakan jika dirinya sedang bingung memberitahu keadaannya ke pacarnya yang sedang menempuh beasiswa di Amerika. Selanjutnya, ayah Tok datang ke klinik, bukan untuk memeriksakan kulitnya, tapi untuk mengobrol dengan Dokter S terkait Tok. Dokter S kemudian menceritakan semua usaha Tok untuk menjadi lucu.
พอจะรู้ไหมครับว่ามันมีปัญหาอะไรอะ คุณน้าคิดว่าต๊อกจะเป็นตลกได้ไหมคะ มันมีพรสวรรค์ คุณน้ารู้ไหมคะว่าทำไมต๊อกถึงได้พยายามมาก Sedangkan di rumah, Tok terlihat galau dan ikut bergabung dengan anggota grup lawak ayahnya yang sedang minum-minum. Tok meminta minum Pepsi, tapi sayangnya ia salah mengambil gelas yang berisi minuman lain yang membuatnya mabuk. ไอ้ชามมึงไปจับอะไรมาวะเนี่ย แป๊บซี่หมดยุกวะเนี่ยนะ เฮ้ย นี่มันเหล้ากู Saat sudah mabuk, Tok pun mengungkapkan semua isi hatinya. Tiba-tiba ayah Tok datang dan memergoki Tok sedang mabuk. Tok kemudian menceritakan tentang Dr. S yang hamil kepada ayahnya. Kemudian saat ibu Tok mengompres Tok, ia menceritakan pengorbanan ayah Tok untuk putranya itu. Saat datang ke acara sekolah menggantikan ibunya. ตอกต้องตลกแค่ไหนอะพ่อถึงไม่รักตอกอะ ทำไมถึงคิดอย่างนั้นต๊อกแม่ไปคลอดไดมอนด์ที่โรงพยาบาล แล้วจะไปงานโรงเรียนลูกได้ยังไง มา แต่มาช้าเป็นนิด Tiba-tiba saat Tok sedang menatap foto keluarga di dinding, ayahnya datang dan memberinya uang untuk mengajak Dr. S makan di restoran Yim Yim. Tok pun benar pergi bersama Dr. S, dan di sana juga grup lawak ayahnya sedang pentas. Kemudian ayah Tok menghampiri meja Tok beserta Dr. S dan meminta Dr. S untuk naik ke atas panggung. Di saat itulah Tok mengambil handphone Dr. S kemudian mencari nomor HP pacar Dr. S. Ayah Tok pun seperti memberi clue kepada Tok jika Dr. S akan segera kembali ke mejanya. Saat kembali ke rumah, ayah Tok mencoba melihat hasil kerja Tok dalam mencatat nomor telepon yang dicurigai sebagai nomor pacar Dr. S. Tapi sayangnya semuanya nomor lokal. Tok dan ayahnya pun bingung bagaimana cara mendapatkan nomor pacar Dr. S. Ternyata Tok membawa pulang HP Dr. S. Kemudian Mon memberitahu ayah dan kakaknya jika ingin tahu nomor pacar Dr. S cukup lihat di kotak masuk SMS-nya. อยากรู้ว่าใครเป็นแฟนก็หาจากเมสเสจหวานๆที่คนเป็นแฟนเขาส่งหากันสิ Ayah Tok dan Tok pun mengikuti saran Mon dan mendapatkan nomor HP pacar Dr. S. Mereka kemudian menelpon nomor yang dimaksud. Telepon pun tersambung dengan bahasa Inggris. Ayah Tok terlihat sok-sokan berbahasa Inggris padahal tidak bisa. Kemudian telepon tersambung dengan Ham pacar Dr. S. Ayah Tok langsung mengatakan jika Dr. S hamil. ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าครับ คุณเป็นแฟนกับหมอน้ำแข็งใช่ไหมครับ คือหมอน้ำแข็งท้องครับ เขาไม่กล้าบอกคุณหรอกครับ Awalnya Ham tidak percaya. Kemudian ayah Tok menceritakan jika Dr. S tidak memberitahukan soal kehamilannya karena takut merepotkan pacarnya yang sedang kuliah di Amerika. Ayah Tok juga mengatakan jika menjadi ayah adalah sebuah hal yang membahagiakan di saat melihat bayi mereka baru lahir. Tiba-tiba HP Dr. S berbunyi dan itu adalah telepon dari pacarnya. Seketika ayah Tok memerintahkan Tok untuk segera mengantarkan HP Dr. S ke klinik. Setibanya di depan klinik, Tok mencoba mengetuk pintu tapi tidak dibuka. Kemudian Tok memencet bel dan Dr. S keluar dari klinik. Dengan terengah-engah, Tok menyerahkan HP Dr. S tapi saat HP-nya diserahkan ke Dr. S, HP-nya berhenti berdering. Tiba-tiba HP kembali berdering dan Dr. S mengangkat telepon dari pacarnya. Meski awalnya Dr. S terlihat khawatir pacarnya menelpon, tapi tak lama Dr. S tampak tersenyum bahagia. Beberapa waktu kemudian, Tok pun akan tampil di acara wisuda anak kelas 6. Di balik panggung, Tok tampak bersiap didandani ayahnya. Tok bertanya pada ayahnya bagaimana jika dirinya tidak menjadi pelawak, dan apakah ada gadis yang menyukainya jika dirinya tidak lucu. พ่อถ้าตอกไม่ตลกแล้วผู้หญิงจะชอบหรือเปล่าก็ที่พ่อเคยบอกว่าผู้หญิงชอบคนตลกไง Ayahnya pun menjawab jika pria yang sayang keluargalah yang paling disukai wanita. Saat itu juga Dr. S yang sedang hamil besar juga ikut menonton Tok bersama kekasihnya. Waktu pun berlalu. Keluarga Tok datang menjenguk Dr. S yang baru saja melahirkan. Lagi-lagi sempat-sempatnya ayah Tok membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa. Tok yang juga ada di sana mencoba menggendong bayi Dr. S. Lagi-lagi, Tok berusaha membuat lelucon dengan memberi nama bayi. Tapi lelucon Mon lebih lucu. ใครๆก็จะได้เรียกว่าทิชชู่ ชื่อส้วมดีกว่าพี่ต๊อกก็น้องน่ารักเวลามีใครมาเอ็นดู Kemudian Dr. S mengatakan pada Tok jika Tok boleh memiliki bayinya dengan menjadi bapak baptis untuk bayinya. Tok kemudian menatap ayahnya dan ayahnya menganggukkan kepala tanda mendukung Tok.
Saat itu Tok terlihat sangat bahagia dan semua ikut tertawa bahagia. Di akhir film, Tok mengatakan bahwa kita tidak akan pernah menyadari kasih sayang seorang ayah sampai kita sendiri menjadi seorang ayah. ก็อย่างที่เขาว่ากันแหละครับ เราจะไม่มีวันรู้ว่าพ่อรักเราแค่ไหนจนกว่าวันที่เราจะได้เป็นพ่อ Pak Camat temannya Rahmat dan film pun tamat.